keberadaan praktisi, merealisasikan program menjadi kenyataan. Kita akan imam atau permintaan merealisasikan program menjadi kenyataan. Jadi program-program ini dari yang kita mulai belajar nanti buat melatih skill dari belajar kita di umum itu di Paksos. Nah, kenyataannya nanti kita ini sendiri akan merasakan kalau klien itu dalam rumah kita terapi secara pribadi itu akan menceritakan gimana permintaannya. Itu tidak semuanya itu akan selalu bersinggungan dengan brand, program, benefit, dan pasien semuanya akan selalu bersinggungan. Sebetulnya menjadi satu sebetulnya. Sepinya kemarin, sepinya. Nah, ini mendidik orang lain untuk menjadi berpengetahuan, lebih sehat, beriman. Terapis andil dalam mencerdaskan dan menyehatkan bangsa, kesehatan kepada warga, dan itu akan menimbulkan kita untuk dapat lebih percaya diri dalam memegang pasien, lebih percaya diri menentukan titik-titik yang akan dibekam, itu akan bisa lebih berguna oleh manusia. Nah, selanjutnya ikhlas artinya disukai Allah. Pada saat kita melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, insya Allah akan diridhoi sama Allah dan terapis akan mendapatkan benefit dari situ. Terapis itu harus punya apa? Percaya diri, percaya pada diri sendiri atau kemandirian, informasi hasil belajar yang kita sudah dapat itu harus dapat meningkatkan kepercayaan diri kita dengan cara metode program yang ditawarkan, terus dengan cara organisasi itu insya Allah bisa bikin kita jauh lebih percaya diri. Untuk selanjutnya dalam akupunktur terdapat beberapa penyakit, yaitu penyebab penyakit luar. Itu seperti angin, dingin, panas, lembab, kering, api, nyeri, fu, dan ki. Itu ilmu akademisi yang dari barat itu tidak menyebut ke situ. Nah, dari sini juga terdapat ilmu holistik timur, makanya ada ki, angin dingin. Kalau dulu orang-orang tua kita bilangnya sindrom, penyebab penyakit dari dalam. Penyebab penyakit dari dalam itu sebetulnya dari diri kita sendiri. Pada saat kita gembira itu yang organ mana yang akan berpengaruh. Pada saat kita marah, organ mana yang berpengaruh. Murung, cemas, sedih, takut, itu terkejut, itu semuanya ada. Seperti kayak terkejut itu jatuhnya ke organ jantung, cemas larinya ke ginjal, murung ke paru-paru, atau sedih itu lari ke paru-paru. Nah, penyebab penyakit yang di luar dari PPL itu ya, seperti salah diet, kelelahan, stres atau kekurangan latihan fisik, kebiasaan hidup yang tidak teratur, koitus yang berlebihan. Penyebab penyakit luar. Penyebab penyakit luar merupakan penyakit yang terjadi akibat dari faktor eksogen yang menyerang tubuh dari luar melalui kulit, mulut, atau hidung. Faktor eksogen itu seperti angin, dingin, panas, lembab, kering, api, ili, fu, dan ki. Seperti contohnya pada suatu ruangan
Kalau dia terdapat banyak jamur itu pasti lembab atau dingin atau panas atau kering, itu bisa jadi salah satu penyebab faktor eksogen itu. Angin merupakan ki yang banyak terdapat pada musim semi, tetapi bisa terdapat pada musim lainnya. Sifatnya mudah menyerang tubuh ketika berkeringat atau dalam keadaan tidur, merupakan faktor eksogen primer. Jadi faktor yang besar, makanya dibilang faktor eksogen primer. Karena dingin, lembab, kering, dan panas semuanya tergantung pada angin, bersifat yang patogen, ditandai oleh penyebab ke atas dan keluar. Angin di dalam bertiup kuat dan ditandai oleh perubahan cepat. Angin ditandai oleh gerakan yang menetap. Itu kalau secara keagamaan disebut angin merah. Orang dibilang masuk angin, makanya orang dulu bilangnya masuk angin. Kalau di keagamaan kita dibilang angin merah, atau yang contohnya pada saat kita bekam itu jadi jatuhnya angin patogen. Kita membacanya seperti itu dasarnya dari dingin. Dingin merupakan ki yang terdapat pada musim dingin. Pakaian tipis terpapar terhadap dingin pada saat kita pakai pasti akan lembab. Setelah berkeringat, kehujanan, dan mengarungi air di musim dingin terdapat menimbulkan serangan dingin patogen bersifat yin patogen. Jadi angin itu pada saat sudah terpapar oleh dingin masuk ke dalam tubuh, jadi jatuhnya yin patogen, ditandai oleh kontraksi dan stagnasi. Itu bisa dibaca dari kondisi tubuh, lidah, mata. Itu bisa panas merupakan ki yang banyak terdapat pada musim panas, dan terdapat pada musim itu sendiri ditimbulkan oleh suhu yang sangat tinggi. Terpapar panas berlebihan pada waktu bekerja, berdiam atau bekerja terlalu lama di tempat yang berventilasi buruk merupakan faktor patogen yang dibentuk dari api, ditandai oleh penyebaran ke arah atas dan mengkonsumsi cairan tubuh. Terdapat gejala defisiensi ki karena musim panas sering ditandai oleh kelembapan tinggi. Panas patogen sering pula bergabung dengan lembab patogen bersifat yang. Jadi pada saat kita terpapar panas, itu jatuhnya kita bukannya lebih kering, badan kita lebih bugar. Jatuhnya kalau terlalu banyak dia akan sifatnya yangnya itu akan berubah. Jadi anginnya akan ke atas, efeknya mata hangat dan panas bervariasi dalam derajatnya merupakan faktor patogen. Ingat ya, faktor patogen api yang bervariasi ditandai oleh faktor dan arah ke atas. Api patogen sering mengkonsumsi cairan yin. Serangan api menggerakkan angin ke atas dan menyebabkan gangguan darah. Jadi pada saat api banyak di dalam tubuh kita, berarti energi ki kita itu tidak akan lancar. Sebabnya karena itu akan menyebabkan gangguan di darah. Proses darah itu untuk menyalur jalan ke seluruh tubuh kita itu dibutuhkan kan energi. Kalau api itu terlalu banyak, maka energi itu akan tidak efektif untuk menyalur seluruh tubuh kita. Atau penyakit menular sama dengan yang berbahaya, yaitu ili, yaitu ki jahat yang berbahaya yang berasal dari udara atau lingkungan yang kotor. Penyakit ini sangat menular sehingga menimbulkan wabah. Jadi wabah itu sebetulnya jadinya energi li itu energi yang kurang bagus yang di luar. Kasarannya kalau virus-virus di luar itu jatuhnya kalau masuk ke tubuh kita jatuhnya ke li atau penyakit li itu yang akan merubah energi ki kita itu menjadi energi penyakit ke badan kita. Uki adalah penyakit yang tersembunyi
Penyakit ini akan muncul jika kondisi tubuh lemah, menimbulkan penderitaan yang lama dan langsung berat seperti panas dalam yang berat dengan gejala kekeringan. Jadi pada saat penyakit itu ada di tubuh kita, PUKI itu tahapnya lama, prosesnya lama. Mereka lebih sabar penyakit itu yang ada di tubuh kita. Mereka akan muncul pada saat kondisi badan kita sudah drop, lemah, baru mereka akan muncul. Jadi penyakit aja sabar. Gimana orang yang mau sehat gak mau sabar gitu. Ya, untuk sementara itu aja. Nanti selanjutnya kalau untuk ada pertanyaan masalah PUKI, LI dan QI itu dan pengembangannya nanti prosesnya ada di badan kita, di tubuh mana aja, nanti pas ada dengan tali Pupai kita bareng-bareng semua, nanti itu bisa ditanyakan di situ. Ya, kawan-kawan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit dari dalam itu sebetulnya dari diri kita sendiri. Pada saat kita gembira itu yang organ mana yang akan berpengaruh, pada saat kita marah organ mana yang berpengaruh, burung, cemas, sedih, takut, itu terkejut, itu semuanya ada. Seperti kayak terkejut itu jatuhnya ke organ itu, cemas larinya ke ginjal, burung ke paru-paru, sedih itu lari ke paru-paru. Nah, penyebab penyakit yang di luar dari PPL itu ya, seperti salah diet, kelelahan, stres atau kekurangan latihan fisik, kebiasaan hidup yang tidak teratur, kualitas yang berlebihan. Penyebab penyakit luar. Penyebab penyakit luar merupakan penyakit yang terjadi akibat dari faktor eksogen yang menyerang tubuh dari luar melalui kulit, mulut, atau hidung. Faktor eksogen itu seperti angin, dingin, panas, lembab, kering, api, ili, dan ki. Seperti contohnya pada suatu ruangan, kalau dia terdapat banyak jamur, itu pasti lembab atau dingin atau panas atau kering, itu bisa menjadi salah satu penyebab faktor eksogen itu. Angin merupakan ki yang banyak terdapat pada musim semi, tetapi bisa terdapat pada musim lainnya. Sifatnya mudah menyerang tubuh ketika berkeringat atau dalam keadaan tidur, merupakan faktor eksogen primer. Jadi faktor yang besar, makanya dibilang faktor eksogen primer. Karena dingin, lembab, kering, dan panas semuanya tergantung pada angin, bersifat yang patogen, ditandai oleh penyebab ke atas dan keluar. Angin di dalam lebih kuat dan ditandai oleh perubahan cepat. Angin ditandai oleh gerakan yang menetap. Itu kalau secara keagamaan disebut angin merah. Orang dibilang masuk angin, makanya orang dulu bilangnya masuk angin. Kalau di keagamaan kita dibilang angin merah, yang contohnya pada saat kita bekam itu jadi jatuhnya oke, kita membacanya seperti itu. Itu dasarnya dari dingin. Dingin merupakan ki yang terdapat pada musim dingin. Pakaian tipis terpapar terhadap dingin, pada saat kita pakai pasti akan lembab. Setelah berkeringat, kehujanan, dan mengarungi air di musim dingin terdapat menimbulkan serangan dingin patogen, bersifat yin patogen. Jadi angin itu pada saat sudah terpapar oleh dingin masuk ke dalam tubuh, jadi jatuhnya yin patogen, ditandai oleh kontraksi dan stagnasi. Itu bisa dibaca dari kondisi tubuh, lidah, mata, itu bisa. Panas merupakan ki yang banyak terdapat pada musim panas dan terdapat pada musim itu sendiri ditimbulkan oleh suhu yang sangat tinggi. Terpapar panas berlebihan pada waktu bekerja, berdiam atau bekerja terlalu lama di tempat yang berventilasi buruk merupakan faktor patogen yang dibentuk dari api, ditandai oleh penyebaran ke arah atas
dan mengkonsumsi cairan tubuh terdapat gejala defisiensi Ki karena musim panas sering ditandai oleh kelembapan tinggi. Panas patogen sering pula bergabung dengan lembab patogen bersifat yang. Jadi pada saat kita terpapar panas, itu jatuhnya kita bukan yang lebih kering, badan kita lebih bugar. Jatuhnya kalau terlalu banyak ya akan sifatnya yangnya itu akan berubah. Jadi anginnya akan ke atas, efeknya mata cepat lelah, panas, sering sakit kepala, itu efeknya. Terus lembab terdapat pada akhir panas, masa antara musim panas dan musim gugur ditimbulkan karena tinggal di daerah atau keadaan lembab. Namanya faktor lembab karena keringat atau hujan sering terpapar terhadap air, dan masa hujan yang berkepanjangan ditandai oleh curah hujan kental, ditandai juga oleh kekentalan dan stagnasi merupakan faktor. Thank you.